Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Masrur MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan teman-temanku yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota 1, saya sendiri Ayu Milasari, NIM 4121043 sebagai moderator dan presentator pertama. 2, Putri Sofina Naharina, NIM 4121053 sebagai presentator kedua. 3, Syifa Hovifatus Zahro, NIM 4121074 sebagai presentator ketiga. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peradaban Islam pada masa Dinasti Umayyah Timur 661 sampai 750 Masehi dan Peradaban Islam pada masa Dinasti Umayyah Barat 711 sampai 1492 Masehi. Untuk materi yang pertama yaitu sejarah serta khalifah pada masa Dinasti Umayyah Timur 661 sampai 750 Masehi. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Bani Umayyah dalam bahasa Arab Banu Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini diambil dari nama tokoh Umayyah bin Abdul Syam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah yaitu Muawiyah. Masa kekhalifahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana pemerintahan yang bersifat Islamiyah berubah menjadi monarki hereditaris atau kerajaan turun-temurun, yaitu setelah Al-Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada saat ini sedang dilanda fitnah akibat terbunuhnya Utsman bin Affan, Perang Jamal, dan pengkhianatan dari orang-orang Al-Khawarij dan Syiah, para khalifah dinasti Umayyah Timur. Dalam rentang waktu pemerintahan sekitar 90 tahun, pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang menganut sistem monarki hereditaris terus berkembang di bawah pemerintahan raja-raja yang berasal dari garis keturunan Umayyah bin Abdi Syam. Periodisasi pemerintahan Khalifah Bani Umayyah yang pertama yaitu Muawiyah I bin Abu Sufyan 41 sampai 61 Hijriah atau 661 sampai 680 Hijriah. Yang kedua yaitu Yazid I bin Muawiyah 61 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Yang ketiga yaitu Muawiyah II bin Yazid 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. Yang keempat yaitu Marwan I bin Al-Hakam 65 sampai 66 Hijriah atau 684 sampai 685 Masehi. Yang kelima yaitu Abdul Malik bin Marwan 66 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Yang keenam yaitu Al-Wahid I bin Abdul Malik 86 sampai 97 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Yang ketujuh yaitu Sulaiman bin Abdul Malik 97 sampai 99 Hijriah atau 715 sampai 717 Masehi. Yang kedelapan yaitu Umar II bin Abdul Aziz 99 sampai 102 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. Yang kesembilan yaitu Yazid II bin Abdul Malik 102 sampai 106 Hijriah atau 720 sampai 724 Masehi. Yang kesepuluh yaitu Hisyam bin Abdul Malik 106 sampai 126 Hijriah atau 724 sampai 743 Masehi.
Yang ke-11 yaitu Al-Wahid II bin Yazid II 126 sampai 127 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-12 yaitu Yazid III bin Al-Wahid 127 Hijriah atau 744 Masehi. Yang ke-13 yaitu Ibrahim bin Al-Wahid 127 Hijriah atau 744 Masehi. Yang ke-14 yaitu Marwan II bin Muhammad memerintah di Haran Jizirah 127 sampai 133 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Dari 14 khalifah Bani Umayyah dengan berbagai tipikal kepemimpinan, masing-masing khalifah telah berhasil mengantarkan Islam mencapai puncak peradabannya. Namun ada beberapa khalifah yang memiliki peran cukup besar dalam catatan para ahli sejarah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sofina Naharina, NIM 4121053. Saya akan menjelaskan tentang khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sofyan. Kebijakan yang dibuat beliau meliputi membentuk departemen dan duta, membeli beberapa profesional administrasi keuangan dari Bizantium, memperluas kekuasaan Afrika Utara, India, dan Bizantium. Yang kedua, Abdul Malik bin Marwan. Kebijakan beliau meliputi menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, membentuk Mahkamah Agung, membuat mata uang yang bertuliskan La ilaha illallah dan di belakangnya bertuliskan Abdul Malik bin Marwan. Yang ketiga, Al-Walid bin Abdul Malik. Kebijakannya memperbarui kembali, memperluas dan merenovasi Masjid Nabawi di Madinah tahun 706 Masehi. Yang keempat, Umar bin Abdul Aziz. Kebijakan beliau meliputi pajak dari orang non-muslim diturunkan, pungutan pajak dari mu'alaf juga dihentikan, berbagai fasilitas dan pelayanan publik dibangun dan diperbaiki. Sarana ibadah seperti masjid diperbanyak dan diperindah. Yang kelima, Hisham bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahan beliau, kebudayaan dan kesusastraan Arab serta lalu lintas dagang mengalami kemajuan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masa kemajuan dan kemunduran dinasti Umayyah. Masa kemajuan yang pertama, ekspansi wilayah yang sangat luas. Yang kedua, pembenahan administrasi pemerintahan. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, kemiliteran, pertahanan, dan keamanan. Yang kelima, peradilan. Masa kemunduran dinasti Umayyah. Yang pertama, sistem pergantian khalifah. Yang kedua, latar belakang Bani Umayyah. Yang ketiga, pertentangan etnis antar suku. Yang keempat, lemahnya kedaulatan pemerintah. Yang kelima, munculnya kekuatan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifa Hovifatul Zahro, NIM 4121074. Di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam di Spanyol. Penaklukan pertama Spanyol oleh Khalifah Bani Umayyah, yaitu Khalifah Al-Walid. 3 pahlawan Islam yang paling berjasa, yaitu 1. Tarif bin Malik dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan 1 pasukan perang. Yang kedua yaitu Tariq bin Ziyad, dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Yang ketiga yaitu Musa bin Nusair, dapat disebut sebagai memobilitas pasukan. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah masuk di Spanyol. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi dalam keadaan tidak stabil. Secara politik, Spanyol terkoyak-koyak dan terbagi-bagi menjadi beberapa negara kecil. Keadaan sosial yang begitu menyedihkan. Bangsa dibagi-bagi atas sistem kelas ekonomi tidak stabil dan lumpuh. Yang kedua yaitu faktor internal, yaitu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, beberapa tokoh pejuang, dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol pada khususnya. Kesimpulan dari makalah kami yaitu
Masa kekhalifahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana banyak mengalami kemajuan perkembangan yang cukup pesat. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, perluasan wilayah yang terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dilanjutkan kembali. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Maka secara umum dinasti Umayyah berhasil melahirkan peradaban Islam yang luar biasa. Era dinasti Umayyah ini menjadi catatan sejarah Indonesia yang berhasil membuktikan kepada dunia bahwa kerajaan Islam mampu berdiri tegak dan bersaing dengan dunia kerajaan besar non-muslim sekalipun, yaitu Persia dan Bizantium. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.